Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur hari ini ya Tuhan masih berikan kita kesehatan, kekuatan untuk kita sama-sama beribadah. Ya, sekalipun masih beribadah di rumah masing-masing, tapi saya percaya itu tidak mengurangi semangat kita ya untuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari saya mengajak kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Dia adalah Bapa yang setia, Bapa yang selalu ada bagi kita, Bapa yang selalu menuntun setiap kehidupan kita. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, dan hanya bersama dengan Engkau kami bisa melewati semuanya itu Tuhan. Semua apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau mau menjadi Bapa kami yang sungguh baik, Bapa yang selalu ada bagi kami. Tuhan selalu menuntun setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan ibadah hari ini dalam tangan Tuhan, dalam tangan akhirnya. Biarlah Tuhan semua kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan sama-sama Bible Forwarding ya. Mari kita angkat Alkitab kita di sebelah tangan kanan kita, dan sama-sama kita katakan, aku percaya firman-Mu berkuasa, aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku, aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri, aku siap menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya keberadaan saudara sampai saat detik ini semua karena anugerah dan cinta kasih Tuhan. Kita semua berada dalam proteksi dan perlindungan Tuhan. Oleh karena itu pada saat dan kesempatan ini, mari kita persiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang setia, yang selalu menopang, memberkati dan menyertai kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Damai sejahtera yang dikerjakan oleh pribadi Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga biarlah firman dan kebenaran-Mu yang akan kami dengarkan boleh kami simak, kami mengerti, dan kami boleh merenungkan dalam kehidupan kami,
dan menjadi berkat bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu, berkati hambamu yang akan menyampaikan firman dan kebenaran-Mu Tuhan, sehingga hambamu tidak mencuri kemuliaan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami siap seluruh totalitas hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Ya saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang terpilih dari surat Paulus kepada orang-orang percaya yang berada di Roma, yaitu Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Ya, Roma 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat yang ke-27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29, saudara, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat yang terakhir, ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kita membaca bagian kebenaran firman Tuhan ini, mari kita melihat empat hal yang Bapak mau sampaikan buat saudara dan saya dalam kebenaran firman Tuhan pada Roma 8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-30 ini. Saudara-saudara, di dalam bagian ini kita melihat khususnya dalam ayat yang ke-26 dikatakan, di ayat yang ke-26a dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya, nah saudara-saudara, empat hal yang Bapak mau sampaikan buat saudara dan saya saat ini. Ya, yang pertama itu ya, kita harus tahu bahwa kita sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai orang-orang milik Kristus Yesus, memiliki seorang penolong yang setia, ya, seorang penolong yang setia. Nah, jadi setiap orang pasti mempunyai kelemahan sendiri dalam kehidupannya, ya. Nah, saudara dan saya, ya, sepandai-pandainya, sehebat-hebatnya saudara dan saya, sebagai manusia pasti kita tidak terlepas daripada yang namanya kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan, yaitu manusiawi. Ya. Nah, semakin kita menyadari kelemahan diri kita, tentu kita akan mencari pertolongan ya ke sana sini untuk mengatasi dan selalu berharap kepada orang lain ya untuk memahami kelemahan kita. Ya, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ini yang membuat kita sehingga pada akhirnya kita bisa mencari pertolongan kepada manusia dengan cara yang tidak maksimal. Ya, karena apa? Manusia dapat memberikan pertolongan kepada kita itu ya tidak seperti
pertolongan yang diberikan oleh Tuhan lewat pribadi Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah Sang Penolong yang setia dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu bagian ini mengajarkan kita bahwa untuk mengatasi kelemahan kita, saudara, kita membutuhkan pribadi Roh Kudus. Ya, karena apa? Pribadi Roh Allah yang Maha Pengasih dan Maha Tahu itu, Dia mengetahui segala apapun yang kita butuhkan, segala apapun yang menjadi kelemahan kita, ya, segala masalah yang sedang kita alami, ya, pada Tuhan ada jalan keluarnya, ya. Nah, Tuhan tidak pernah menyesatkan umatnya. Inilah yang merupakan pekerjaan Roh Allah, memberikan kekuatan, ya, memberikan pertolongan sehingga kita tidak pernah lagi merasa takut akan kekurangan yang kita alami. Kekuatan kita ada pada doa yang kita panjatkan kepada Tuhan melalui Roh Kudus, ya. Nah, melalui Roh Kudus, saudara, Dia membukakan pintu gerbang permintaan kita kepada Tuhan melalui doa. Untuk itulah mari kita berdoa dengan benar. Setiap doa yang saudara dan saya panjatkan kepada Tuhan itu, ya, pastikan bahwa kita sudah berdoa dengan benar. Ya, karena apa? Doa yang salah tidak akan dijawab oleh Tuhan. Ya, di dalam Yakobus sudah jelas, ya, Yakobus 4, ya. Di dalam Yakobus, di sana surat Yakobus sudah jelaskan bahwa jika kita berdoa dengan cara yang salah, maka Dia adalah penolong yang setia bagi kita, tetapi doa kita tidak akan dijawab. Ya, karena apa? Jawaban doa dari Tuhan bagi setiap saudara dan saya yang memiliki pergumulan adalah tidak terlambat, tidak terlalu cepat, tetapi tepat pada waktu dan kairosnya dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Nah, oleh karena itu yang perlu kita ketahui dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, pada hari ini, ya, kita tahu bahwa kita punya penolong yang setia. Penolong yang setia ini adalah pribadi Roh Kudus itu sendiri. Nah, jadi kalau firman Tuhan katakan bahwa kita sudah punya penolong yang setia, ya, jangan pergi kepada pribadi yang lain untuk mencari penolong yang semu, yang imitasi, yang palsu. Karena apa? Dunia juga akan memberikan pengharapan yang palsu bagi saudara dan saya dalam menghadapi segala apapun, segala masalah, pergumulan saudara di dunia ini. Tetapi ketika kita menyadari bahwa satu-satunya penolong yang setia hanyalah Tuhan Yesus Kristus melalui pribadi Roh Kudus yang mendiami hati dan seluruh kehidupan setiap saudara dan saya yang sudah percaya, maka kita tidak akan salah jalan, kita tidak akan salah jalur, ya, kita tidak akan salah jalur untuk meminta pertolongan. Karena apa? Dia sudah menjadi penolong yang setia dalam kehidupan saudara dan saya. Hal ini yang harus kita sadari hari-hari ini. Banyak orang percaya, banyak orang Kristen yang benar-benar ketika membutuhkan pertolongan, ya, mereka lari mencari pertolongan pada pribadi yang salah. Padahal firman Tuhan sudah mengajarkan bahwa penolong yang setia hanyalah pribadi Roh Kudus. Karena apa? Dia itu adalah Parakletos. Dia itu adalah penghibur. Dia itu adalah penolong yang setia. Ya. Ketika Yesus naik ke surga, Dia tidak mau meninggalkan saudara dan saya sebagai murid-muridnya, ya, yang adalah kekasih-kekasihnya untuk menjadi, ya, yatim piatu. Makanya Dia mengutus, ya, Dia meminta kepada Bapa di surga untuk memberikan
Ya, sang penolong itu. Siapakah sang penolong itu? Sang penolong itu adalah pribadi Roh Kudus. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa penolong yang setia itu hanyalah Roh Kudus. Jadi jangan sekali-kali kita pergi untuk meminta pertolongan kepada dunia, karena dunia ini memberikan pertolongan yang palsu, pertolongan yang semu, yang pada akhirnya kita juga akan kecewa. Ya. Nah, jadi di dalam setiap doa-doa dan pergumulan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan, ya, maka mari kita menyadari bahwa kita sering ragu atas doa yang kita sampaikan diterima atau tidak pada saat dalam kehidupan kita tidak mengalami perubahan, dan kita tidak mengatakan doa itu aku tidak diterima oleh Tuhan sehingga hidupku tetap begini. Disinilah peran Roh Kudus menafsirkan kebenaran doa yang dipanjatkan, lalu Allah menanggapinya. Ya, Bapa di sorga menanggapi doa kita menurut hikmat dan kasih-Nya yang tidak terbatas. Ya, setiap doa yang kita sampaikan, Bapa di sorga menanggapinya, meresponnya, ya, dengan hikmat yang tidak terbatas, hikmat yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Ya, dan itu ditemukan, diperoleh di dalam Yesus Kristus, yang rohnya memenuhi hati dan pikiran kita. Dari situlah kita memahami bahwa pribadi yang menjadi penolong setia adalah Yesus Kristus melalui rohnya yang kudus, yang sudah mendiami kehidupan saudara dan saya. Ya, saudara yang Tuhan, hal yang kedua saudara, ya, hal yang kedua yang perlu saudara ketahui, Bapa di surga mau sampaikan buat kita. Yang pertama, Dia menjadi penolong bagi kita. Yang kedua, yaitu Dia berdoa bagi saudara dan saya. Dia berdoa bagi saudara dan saya. Ya, di dalam Roma pasal 8 ayat 27, ya, dikatakan bahwa dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ya. Nah, bagi orang yang munafik mengaku beragama hanya di bibir, tidak ada yang lebih mengerikan selain bahwa Allah menyelidiki hati dan melihat, menembus seluruh eksistensi hidup ini. Ya. Nah, jadi segala kepura-puraan, segala kemunafikan yang dilakukan oleh manusia itu bukan berarti Allah tidak tahu. Kenapa? Dia adalah pribadi yang maha tahu. Ya. Jadi ketika doa saudara dan saya, ya, tidak dijawab, belum terjawab, maka yakinlah bahwa Dia adalah pribadi yang senantiasa menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada Allah, dan Dia menyelidiki hati nurani saudara. Ayat 27 ini sangat jelas. Jadi usahakan supaya kita di dalam doa yang kita sampaikan, yang kita panjatkan kepada Tuhan, ya, tidak ada kemunafikan, tidak ada unsur kepura-puraan. Ya, munafik, bukan nabi, pikiran kotor, itu orang yang munafik, doanya tidak akan dijawab oleh Tuhan. Ya, doa yang pura-pura, doa yang dibuat-buat, doa yang semu, doa yang tidak terbit dari hati nurani yang jujur tidak akan dijawab oleh Tuhan. Ya. Jadi saudaraku yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pribadi Roh Kudus berdoa bagi saudara dan saya. Ya. Jadi kehidupan kekristenan kita harus menggambarkan pola doa yang hidup. Pola hidup kita yang sebenarnya adalah doa. Karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Maka saudara, mari jadikan doa itu sebagai gaya hidup,
sebagai lifestyle. Ya. Karena apa? No pray, no rise. Ya. Sehingga kita tahu bahwa ketika kita belum berdoa, maka tidak ada makanan. Tidak boleh makan kalau sebelum berdoa. Tidak boleh makan sebelum mengucap syukur atas setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan. Ya. Karena banyak orang yang hanya mau menikmati berkat Tuhan, tetapi tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yang kita terima setiap hari, baik berupa makanan, minuman, keuangan, tempat tinggal, kesehatan, keselamatan, kehidupan yang kita terima sampai saat detik ini. Hal ini yang harus kita syukuri, saudara, ya. Sehingga kita tidak munafik di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau untuk doa saudara dijawab, maka mari jadikan doa sebagai gaya hidup yang terbit, yang terpancar dari hati nurani yang jujur, hati nurani yang benar-benar Roh Kudus turut bersaksi dalam hati nurani kita, suara hati kita itu, ya. Karena apa? Roh Kudus bekerja lewat suara hati, lewat hati nurani, ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mari kita belajar daripada bagian kebenaran firman Tuhan ini, bahwa fungsi dan peranan Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang yang percaya adalah menjadi penolong yang setia, menginsafkan kita, mengajarkan kita, menegur kita, ya. Dan yang kedua adalah Dia berdoa bagi kita. Jadi mari supaya setiap doa-doa kita menjadi doa, ya, pola doa yang benar. Jika mungkin selama ini kita berdoa dengan asal-asalan, hanya menjadikan doa sebagai sesuatu rutinitas yang tidak ada kuasa secara rohani. Mungkin selama ini kita hanya menjadikan doa sebagai suatu formalitas yang kita berdoa tetapi tidak ada kuasa, tidak ada jawaban. Maka mari kita kembali buat refleksi, mereview perjalanan hidup kita. Apakah doa-doa kita itu sudah menjadi pola doa yang benar, yang sesuai pimpinan Roh Kudus? Ini yang harus kita sadari, saudara. Mari berdoa dengan pola doa yang sesuai dengan Roh Kudus. Doa yang terbit dari hati nurani, doa yang terbit dari suara hati kita. Ya. Hal yang ketiga yang Bapak mau sampaikan bagi kita pada hari ini, saudara, yaitu Dia bekerja menggantikan kita. Di dalam ayat 28 Dia katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam ayat 28 ini, saudara, kita harus belajar untuk mengerti, ya, rencana Allah, rancangan Allah di dalam kehidupan saudara dan saya, ya. Rohnya, ya, tetap bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Roh Allah yang tidak terbatas tetap memproteksi seluruh eksistensi hidup saudara dan saya dari hari ke hari. Dia yang tidak terbatas itu tetap bekerja dalam hidup saudara dan saya. Jika kita ada sampai saat dan detik ini, jika kita masih tetap menikmati berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita pada saat dan detik ini juga, itu bukan karena hebatnya kita, bukan karena kuat dan gagahnya kita, tetapi hanya karena Dia yang bekerja menggantikan kita. Dia yang mau untuk melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Jadi mari saudara, mungkin banyak orang akan menyanggap bahwa kendati dan semua hak istimewa, kita melihat orang-orang percaya di sekeliling kita, ya, dikelilingi dengan segala penderitaan,
segala masalah yang berlipat kali ganda. Tetapi ingat saudara, Roh Kudus berdoa ya bagi setiap masalah pergumulan saudara. Ya. Jadi dalam hal inilah doa roh selalu terkabul, bahwa apapun keadaan kita, semuanya itu Allah turut bekerja hanya untuk satu tujuan, yaitu mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang sudah terpanggil dalam rancangan Allah menurut kehendaknya. Ini yang harus kita sadari ya, bahwa apapun yang kita alami dalam hidup kita harus percaya Roma 8 ayat 28 ya, bahwa Dia turut bekerja dalam segala aspek hidup kita, baik situasi yang menyenangkan maupun situasi yang mungkin membuat kita sedih ya, sesuatu yang perjalanan hidup kita itu pasang surut dalam ikut Tuhan. Tetapi ingat, Allah turut bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena apa? Semuanya itu bertujuan untuk mendatangkan kebaikan. Saudara dan saya sudah dipanggil menurut rencananya. Jadi kita harus benar-benar menghidupi ayat ini di dalam kehidupan kekristenan kita, sehingga kita bukan menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan, tetapi harus benar-benar menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang setia, yang mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah hidup saya sudah dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup saya, supaya sepanjang hidup saya dapat menjadi berkat untuk kemuliaan bagi namanya. Hal ini yang harus menjadi suatu kesadaran dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Hal ini yang harus menjadi suatu pengertian dan suatu inspirasi yang baru dalam kehidupan saudara dan saya. Karena ketika kita mengerti rencana Allah di dalam kehidupan kita, maka yakin saudara bahwa kita tidak akan salah melangkah. Karena apa? Orang yang mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupannya, saudara, tidak pernah salah jalur, tidak pernah meraba-raba, memiliki kepekaan rohani. Karena apa? Roh Kudus sudah bekerja secara maksimal di dalam kehidupan orang yang benar-benar sudah mengerti cara kerja Roh Kudus. Nah, apakah saudara dan saya sudah memahami ayat 28 ini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala kondisi dan keadaan hidup kita? Atau kita masih berleha-leha mengikuti keinginan dan kedagingan kita? Mari kita mengerti rencana Tuhan, bahwa Dia mau untuk kita mematikan perbuatan-perbuatan daging kita, dan kita mau menghidupkan perbuatan-perbuatan roh ya, sehingga kita mengerti cara kerja Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya. Ini yang harus kita sadari. Lalu yang ketiga saudara ya, nah jadi ayat yang ke-28 ini saudara, kita belajar bahwa kekristenan kita ya sebagai pengikut Kristus, maka kita harus menjadi surat Kristus yang terbaca dimanapun kita berada dan sampai kapanpun ya, karena hidup kita benar-benar harus menjadi saksi saudara. Jika kita katakan bahwa Roh Kudus sudah ada dalam hati dan hidup kita, maka hidup kita harus maksimal di dalam Tuhan ya. Jangan
yang maksimal itu adalah hidup dalam kedagingan. Itu salah, itu keliru. Itu hidup yang belum sesuai dengan rencana Allah. Hidup yang masih menomorsatukan kedagingan dan menomorduakan Roh Kudus. Cara kerja roh, hidup dalam roh berbeda dan berbanding terbalik dengan hidup di dalam kedagingan. Kedagingan itu adalah palsu, semu, terbatas, sementara. Tetapi roh adalah sesuatu yang hidup, dan dia yang akan membawa manusia untuk selalu mengalami transformasi, perjalanan hidup yang benar-benar mengalami transformasi dalam Tuhan. Karena apa? Roh Kudus terus bekerja dalam hati dan kehidupan setiap orang yang benar-benar merespon dan benar-benar sudah mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Ya. Sehingga kita tidak meraba-raba. Ya. Nah, saudara-saudara, ciri-ciri orang kudus yang ambil bagian dalam hak istimewa ini adalah setiap orang yang digambarkan dengan ciri-ciri yang biasa ditemukan pada semua orang yang benar-benar sudah dikuduskan. Ya. Nah, orang yang mengasihi Allah di sini adalah mencakup segala curahan perasaan jiwa terhadap Allah atau kepada Allah sebagai kebaikan utama untuk suatu tujuan yang tertinggi. Ya. Jadi doa kita, saudara, jangan hanya menjadi rutinitas. Ya. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 4 hal yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Yang keempat yaitu tujuan hidup kita menjadi serupa dengan Dia. Ya. Tujuan hidup kita harus benar-benar menjadi serupa dengan Dia. Apakah kita sudah menyadari keberadaan hidup kita di dunia ini, bahwa kita harus menjadi serupa seperti Dia, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dalam ayat yang ke-29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, inilah yang kita harus benar memahami ayat ini, sehingga kita benar-benar merefleksikan ayat ini dalam kehidupan kita, bahwa tujuan hidup kita harus menjadi serupa dengan Dia. Ya, banyak orang yang tujuan hidupnya itu justru berbanding terbalik dan apa yang menjadi rencana Tuhan. Berbeda jauh. Tidak maksimal, tidak seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup. Akhirnya apa? Ngawur, sembarang saja seperti itu, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi saudara-saudaraku yang si Tuhan, dalam konteks ini kita melihat bahwa Rasul Paulus setelah memperhitungkan begitu banyak hal yang ada dalam kebahagiaan orang percaya yang sungguh-sungguh, maka di sini dia memperlihatkan dasar dari semua itu yang sudah ditentukan oleh Allah dari semula, yang dikenal dalam istilah predestinasi. Ya, saudara dan saya sudah dipilih dan ditetapkan oleh Allah untuk menjadi pribadi-pribadi yang menjadi miliknya. Ya, harus menjadi serupa dengan Dia. Karena apa? Dalam istilah teologi yang keren dikatakan, predestinasi Allah berdasarkan predeterminasinya. Ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengerti bahwa predestinasi Allah berdasarkan predeterminasinya, maka itu adalah pilihan Allah, pilihan Allah berdasarkan rencananya. Jadi rencana Allah
dalam kehidupan saudara dan saya lewat pribadi Roh Kudus, dia bukan merencanakan kejahatan bagi saudara dan saya. Ini yang harus kita benar-benar mengerti dan menyadari. Ya, ketika kita menyadari ayat 29 ini, bahwa hidup kita harus, tujuan hidup kita harus menjadi serupa dengan Dia, maka kita tidak akan sembarangan, kita tidak akan melangkah dengan hidup kita di dunia ini, kita tidak akan sembarangan melakukan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mari kita benar-benar menyadari konteks ini di hadapan Tuhan, bahwa tujuan hidup kita itu benar-benar harus menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Roh anaknya, yaitu Roh Kudus, dia tetap, dia bekerja maksimal 100% dalam hidup setiap orang percaya. Artinya dalam setiap orang yang benar-benar sudah mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Ketika kita mengerti ini saudara, yakin atau tidak yakin, percaya atau tidak percaya, kita akan mengalami kepekaan di dalam Tuhan. Sehingga hidup kita akan benar-benar maksimal di dalam Dia. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, setiap hak istimewa yang berharga ini diberikan kepada kita melalui piagam, melalui satu piagam perjanjian yang sungguh luar biasa. Nah, tetapi sudah ada jauh sebelumnya dalam keputusan dan kebijaksanaan Allah, yang menjamin terlaksananya apa yang sudah Dia tentukan. Ini yang berbicara tentang predestinasi. Dia sudah memilih dan menetapkan saudara dan saya untuk menjadi miliknya. Makanya banyak orang yang tidak menerima pemahaman predestinasi. Tetapi predestinasi ini kita harus mengerti bahwa Allah adalah pribadi yang benar-benar bukan terbatas. Jadi dalam segala apapun yang Dia lakukan, memang Dia benar-benar berdaulat. Ini for knowledge of God, ini kita harus benar-benar menyadari ini. Ini kuasa dan kedaulatan Allah. Hikmat dan kedaulatan Allah tidak dapat kita mengerti secara komprehensif. Artinya manusia tidak dapat mengerti cara kerja Roh Allah di dalam kehidupan secara komprehensif. Tetapi orang-orang yang benar-benar memiliki kepekaan, benar-benar yang sudah mengerti rencana Tuhan, pasti, bukan tidak pasti, tetapi pasti mengerti satu rancangan Tuhan dalam hidupnya, yaitu rancangannya adalah damai sejahtera. Jadi mari saudara-saudara, bahwa hidup kita harus menjadi serupa dengan Dia. Nah, semua orang yang dipilihnya dari semula, saudara dan saya, kita sudah dipilih dan ditentukan dari semula. Jadi jangan abal-abal. Kerjakanlah keselamatan saudara dengan takut dan gentar. Hal ini bukan berarti berbicara tentang suatu kasih karunia yang berlebihan, hyper grace, bukan. Tetapi benar-benar saudara, kita harus mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu kekudusan terdapat pada keserupaan kita dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Bahwa apa yang terutama dirancangkan di sini adalah kehormatan Yesus Kristus, supaya Ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi melalui 4 hal yang Bapak mau sampaikan buat kita saudara-saudara, kita sudah dipanggilnya, dibenarkan kita, dan pada akhirnya
kita juga akan dimuliakannya. Ya, tetapi ingat, kehidupan saudara dan saya di dunia ini, ya memang harus benar-benar memuliakan Tuhan. Sebelum kita dimuliakan, ya memang kita harus memuliakan Dia. Ya, apakah Tuhan belum mulia? Makanya kita mau memuliakan Dia. Dia sudah mulia. Ya, Dia sudah kudus. Tetapi kita, ya, tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Kita harus mengerti tujuan hidup kita di dunia ini. Itu menjadi serupa dengan Dia. Jadi jangan melangkah tanpa memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena pasti kita salah. Pasti kita akan jatuh. Pasti kita akan terjerumus dalam segala tindakan-tindakan kedagingan yang berakhirnya dapat menghancurkan kehidupan kita. Jadi ada 4 hal yang Bapak mau sampaikan buat kita. Ya, atau ada 4 hal yang Bapak sudah sampaikan buat kita lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, yaitu yang pertama, Dia menjadi penolong bagi kita, ya. Dia menjadi penolong bagi kita. Yang kedua, Dia berdoa bagi kita. Dan yang ketiga, Dia bekerja bagi kita, ya. Dan yang keempat, saudara, tujuan hidup kita harus menjadi serupa dengan Dia. Ya, itu yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia datang melalui Yesus Kristus memenuhi hati dan pikiran saudara, sehingga kita bisa hidup mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita, dan hidup kita bisa maksimal di dalam Tuhan, dan kita bisa benar-benar mengerti damai sejahtera, memiliki damai sejahtera itu dalam hidup kita di sepanjang hidup kita di dunia ini. Amin. Ya, mari kita berdoa. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit, thank you Father. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang selalu mendengar, mengasihi, menyertai dan memelihara kehidupan kami. 4 hal yang Engkau sudah sampaikan kepada kami untuk kami mengerti bahwa melalui pribadi Roh-Mu yang kudus, maka Engkau menjadi penolong bagi kami. Engkau bekerja menggantikan kami. Engkau berdoa bagi kami. Dan tujuan hidup kami harus menjadi serupa dengan Engkau, menjadi gambaran yang serupa dengan Engkau. Tolong kami Bapa, supaya kami mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami, sehingga 4 hal ini kami boleh maksimal melakukannya dalam hidup kami, dan hidup kami boleh menjadi berkat memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Camkan perkataan firman, meteraikan firman, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, dan kami boleh memaksimalkannya, dan kami boleh membagikan kepada orang lain dan memuliakan Nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudaraku yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari siapkan hati dan seluruh eksistensi hidup saudara untuk kita menerima berkat dan anugerah daripada tempat yang tinggi. Pulanglah ke dalam rumah tanggamu, ke dalam tugas dan tanggung jawabmu, ke dalam pekerjaan dan usahamu, ke dalam bisnismu. Ingatlah selalu firman dan kebenaran Tuhan yang sudah disampaikan kepada saudara dan saya pada hari ini. Bahwa Bapa sudah sampaikan 4 hal bagi kita. Dia mau menjadi penolong bagi kita. Dia berdoa bagi kita. Dia bekerja bagi kita. Dan hidup kita harus menjadi gambaran yang serupa dengan Dia. Lakukan itu dan muliakanlah Tuhan dalam hidupmu. Mari terima berkat dan anugerah daripada Tuhan. Dengan penuh iman, mari angkat kedua tangan saudara dan terima berkat dan anugerah daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa datang melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, serta kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang mengajarkan, menginsafkan, dan menegur kehidupan saudara dan saya
dari sekarang sampai Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kalinya dan menjemput kehidupan saudara dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin.